Shalom. Kita ambil salat teduh, kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Epifanias. Topik minggu kita pada hari ini ialah Tuhan adalah kasih dan setia. Marilah kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat 2
Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Demikian hukum Taurat Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk
yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu kedua setelah Epifanias ini tertulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Tuhan
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Tabegema tikting nama ragam yuriata di bagasan minggu sadarion. Aparjolo guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Epifanias. Topik ni minggu ta sadarion ima dibata para siroha nama noktong. Tuhan adalah kasih dan setia. Paduahon torop ni per minggu, ni minggu nasalpu boy taida di lembaran tikting. Patuluhon par mingguon kuria di minggu tanggal 27 Januari tahun 2022. Di patupa huriata do par mingguon na masuk pukul 8.30 saat pukul sia 30 wib. Ima wek Maranatha dohot wek estomihi mar bahasa Indonesia jala live streaming. Nah masuk pukul 10.30 1.10 sada 30 wib. Ima wek Bethesda dohot wek ek Saudi mar bahasa Batak. Hopaton ruas Sibuanon di Tangyang. Perjolo amang situa CH Purba dirawat di rumah, amang situa M Sitorus dirawat di rumah, amang PR Sirait rawat di rumah, amang R Silalahi rawat jalan, inang Nyonya PP Hutajulu Boru Turnip rawat di rumah, inang Nyonya Elma Nurung Boru Tambunan rawat di rumah sakit, inang Nyonya M Nababan Boru Silaban dirawat di rumah, Luki Lumban Tobing dirawat di ICCU Rumah Sakit Antonius, Friendly Lumban Tobing dirawat jalan, David Sinambela rawat jalan. Palimohon buku mendekat dohot pajonok. Pina botohon ma tusudir ruas ni huria na maka harikoton buku pajonok dot mendekat boima tajalo tu inang situaha boru marpaung onopon hari ulang tahun majelis dot ruas nihuria pasaton. Selamat merayakan hari ulang tahun untuk kelahiran dan pernikahan. Ruas nihuriata na berulang tahun di bagasan mingguon tanggal 10 1 tanggal 22 Januari. Nats pembimbing Filipi 4 ayat 4 boima dijaha di bagas nabi. Titing parhepengon penerimaan dot pengeluaran boima taida di lembaran titing nang adong. Songonima tikting pakubasion dot parhepengon ni huriata di saminggon dot akan anaing sihobasan tu minggu naron
mau liate di akatangiang partisipasi dukungan di sude program Huria. Saya ditupahi Tuhan Ima nasa pikiran gogo dohot pambainata tu Huriana. Ganuk mahita manangyakon nasa pakubasion ni Huria tu mingguon asature mardalan bayan sanga tigoarni tuhata. Songonima titing di Huriata di bagasan nasa mingguon. Mau lihat ma dihita. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di gereja maupun yang mengikuti kebaktian minggu pagi yang ada di rumah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena ini adalah mungkin pertemuan kita yang pertama di tahun 2022 ini, saya menyampaikan kepada kita semua, selamat tahun baru bagi kita semua. Puji syukur, di awal-awal tahun 2022 ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk boleh bersekutu bersama. Walaupun HKBP Pontianak dan HKBP Jeruju sudah berbeda resort, tapi tetap pelayanan kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Mazmur pasal 36 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Kita boleh mendengarkan dan merenungkan dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, 16 hari perjalanan kehidupan tahun 2022, apa yang
sudah kita rasakan diberikan oleh Tuhan bagi kita? Adakah kita pernah merenungkan masih 16 hari sudah tak terhitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, masih 16 hari udah bersungut-sungut terus mulai pagi Sabtu malam? Masih 16 hari sudah banyak komentar kita bohana mana masa di tahun 2022. Tadi epistel mengantarkan kita akan berbagai karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Berbeda-beda. Kalau kita ada melihat orang lain, wah hebat kali Bapak ini, tahun 2022 kayaknya banyak kali berkatnya. Kita dengar lagi berita ada kelahiran anak, luar biasa berkat Tuhan bagi keluarga ini. Tahun 2022 sudah ditambahi anggota keluarga. Banyak hal mungkin yang kita banding-bandingkan akan kelebihan yang diterima oleh orang lain daripada apa yang sudah diberikan Tuhan sama kita. Terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau istilahnya kita memakai kacamata, kacamata itu seolah-olah kacamata yang bisa melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Tidak bisa kita melihat apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau melihat apa yang didapatkan orang lain, wah langsung besar kacamata itu. Tapi coba untuk diri kita sendiri, seolah-olah gelap, kabur. Sebenarnya yang salah bukan kacamata itu, tapi hati kita dan juga perasaan kita. Karena memang terkadang kita lebih menyoroti orang lain daripada menyoroti diri kita sendiri. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudari, semua orang percaya pasti tetap dipelihara oleh Tuhan dan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Oleh karena itu mari dalam perjalanan kehidupan kita yang baru di tahun 2022 ini, coba dulu mulai merenungkan apa yang sudah diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun mungkin ada orang lain yang lebih besar berkatnya diberikan Tuhan, tetapi jangan sekali-kali kita mengatakan dia saja yang dapat berkat, aku enggak ada. Dia saja diberikan, aku enggak sampai. Semua orang sama-sama merasakan berkat Tuhan. Semua orang sama-sama merasakan kebaikan Tuhan. Namun yang menjadi perbedaan ialah bagaimana orang itu menyikapi apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita tentang tokoh yang sangat terkenal, Daud, di mana dia mengalami banyak sekali ancaman, banyak pergumulan kehidupan, walaupun dia adalah seorang raja. Yang terlebih-lebih Bapak Ibu Saudara-saudari, dia merasa dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti dia tidak memiliki pergumulan. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti dia terus aman tanpa ada hambatan-hambatan dalam hidupnya. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik, apa yang jahat tidak ditolaknya. Apalagi di ayatnya yang ke-13, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Daud tetap, walaupun dia menjadi seorang raja, masih banyak hal-hal berat yang dihadapinya. Tapi satu yang dipegang dia, Allah tidak akan pernah meninggalkannya, karena Allah adalah kasih dan setia. Dia dipilih untuk boleh menjadi raja, bukan berarti dia akan menjadi lebih senang, lebih nyaman daripada ketika dia menjadi seorang gembala. Daud tetap dipilih menjadi raja, tapi penyertaan Tuhan itu tetap baginya. Walaupun memang banyak hal yang harus dihadapinya, termasuk dari orang-orang lain, bahkan dari anak-anaknya sendiri yang ingin membunuh dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud bukan berarti ketika dia menghadapi pergumulan hilang semuanya apa yang sudah Tuhan berikan samanya. Kalau kita dalam kehidupan manusia,
Selama bersepuluh tahun kita bertetangga, mungkin baik sekali tetangga kita. Setiap Natal saling memberi. Ketika ada ulang atau sesuatu hal yang kita lakukan di rumah, dia datang membantu. Kalau ada masalah satu, seolah-olah yang 10 tahun ini nggak ada artinya. Yang kita ingat hanya yang baru kejadian itu. Kabur, sirna. Karena yang ada di benak manusia yang paling melekat apa yang baru terjadi. Hari ini Tuhan juga ingatkan kepada kita, walaupun memang ada sesuatu hal yang belum kita dapatkan sekarang ini, atau sesuatu hal yang masih kita rindukan, tapi ingat, bukan berarti Tuhan itu tidak baik, bukan berarti Tuhan itu tidak memberi. Coba kita ingat dari kita kecil, kita berdoa kepada Tuhan, sudah apa yang kita minta sama Tuhan, dan sudah apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Terlebih-lebih ada mungkin yang tidak kita minta dari Tuhan, tapi diberikan Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan kita itu kasih, karena Tuhan kita itu baik. Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Daud sebagai pemazmur menyaksikan itu semuanya. Bukan karena pengalaman orang lain saja, tapi karena dia sudah merasakan bagaimana Tuhan campur tangan di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang luar biasa kesaksian dari Daud ialah di ayatnya yang ke-7. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Sampai ciptaan-ciptaan lain juga diperhatikan oleh Daud. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, salahkah kita memperhatikan orang lain? Kalau kita terlalu memperhatikan orang lain, anak remaja, Apostle Bulung, apa nama istilahnya sekarang? Suka memperhatikan orang lain. Kalau ada handphone orang lain mau diambil, ditengok, apa? Kepo ya? Kepo. Salahkah kita kepo? Kepo kali yang salah ya. Kita bisa mengetahui orang lain untuk melihat bagaimana sih pengalaman hidupnya, bagaimana sih keadaannya sekarang. Tidak salah. Yang salah kalau kita perhatikan orang lain, lalu kita bandingkan diri kita, lalu kita tidak bersyukur dengan apa yang kita rasakan ketika kita sudah melihat keadaan orang lain. Lihat Daud, dia perhatikan bukan hanya manusia, sampai ciptaan lain. Tapi dia perhatikan itu bukan untuk menjatuhkan Tuhan, bukan untuk melemahkan imannya, bukan untuk menuntut apa yang masih dia harapkan. Sebaliknya, menjadi kesaksian hidupnya, manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Kembali seperti yang awal saya katakan, kita lihat orang lain, wah luar biasa kehidupannya sekarang ya, berubah di tahun 2022 ini. Wah luar biasa dia ya, sepertinya senang saja selalu keadaannya. Ketika kita mau dan sering memperhatikan orang lain demikian, coba dulu cermin dengan diri kita. Kenapa kita tidak seperti dia? Apakah Tuhan terlalu memilih? Tuhan lebih kasih kepadanya daripada kepada kita? Atau memang dia lebih dekat kepada Tuhan daripada kita kepada Tuhan? Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan-jangan kita terlalu banyak memperhatikan orang lain, tetapi menutup apa yang sudah kita terima, yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita memperhatikan kelebihan orang lain, apa yang sudah diterima oleh orang lain dari Tuhan, coba renungkan, apakah memang hanya dia yang diberikan Tuhan? Jangan-jangan kalau kita tuliskan, lebih banyak yang kita terima dari Tuhan daripada saudara-saudari kita yang sudah kita lihat bagaimana keadaan mereka. Termasuk saudara-saudari kami yang masih muda, yang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain dengan kacamata yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih,
Firman Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita, Allah kita itu adil. Selain dia maha baik, selain dia maha kasih, selain dia setia, dia juga adil. Keadilan Tuhan, dia tahu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dia tahu memberikan apa yang menjadi kebutuhan umatnya. Kalaupun ada sesuatu yang diberikan Tuhan kepada orang lain saat ini dan kita belum terima, ambil positifnya. Mungkin itu belum kita butuhkan sekarang, sehingga Tuhan belum memberikan. Tetapi nanti, sama seperti anak-anak, sekaya apapun orang tuanya, kalau dia menuntut motor, menuntut mobil, gak mungkin orang tuanya memberikan. Tunggu waktunya. Mudah-mudahan ketika dia besar nanti orang tuanya masih kaya, sehingga bisa memberikan. Kita harus percaya Tuhan kita itu selalu kaya dan akan tetap bisa memberikan. Kalaupun sekarang ini belum kita terima, tunggu nanti, jangan khawatir. Miskin pula Tuhan kita nanti, nggak sampai aku menerimanya. Tuhan kita itu tidak pernah miskin. Dia sumber segalanya. Dia bisa memberikan apa saja kepada setiap manusia, tergantung waktu terbaik yang akan diberikannya kepada kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudari, di luar dari itu semuanya, ada mungkin yang terlupakan kita. Makanya terkadang kita tidak bersyukur dengan apa yang kita terima, apa yang sedang kita jalani, bahkan di tahun 2022, tahun yang baru ini. Kesempatan hidup yang masih diberikan Tuhan. Sejahat apapun kita, seburuk apapun perbuatan kita tahun 2021, bahkan selama 15 hari yang sudah berlalu, hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menopoti dosa, mengaku dosa-dosa kita. Hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk boleh menerima keselamatan melalui anaknya Yesus Kristus yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini, yang sudah hadir untuk mati menebus dosa kita. Kalaupun ada orang lain yang mungkin hanya beda 1 juta dengan kita depositonya, mereka 200 juta, kita 199 juta, langsung iri kita. Singkirkan itu. Sama-sama punya mobil, yang sana si RP, yang sini mobil Avanza, langsung iri, langsung gak bersyukur. Singkirkan itu. Tidak sebanding sebenarnya itu semuanya dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, keselamatan yang tidak bisa kita beli dengan apapun. Karunia-karunia, ada yang jago bernyanyi, ada yang jago berkata-kata, ada yang jago untuk boleh melakukan sesuatu. Berbeda-beda. Tidak bisa kita paksakan apa yang dimiliki oleh orang yang diberikan Tuhan dengan apa yang harus aku miliki, yang aku terima dari Tuhan. Tetapi satu, keselamatan diberikan Tuhan kepada kita semua manusia berdosa. Mau kecil, remaja, naposo, maupun orang tua yang sudah berpuluh-puluh tahun berdosa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita sama-sama pegang satu prinsip. Kalau Allah yang kita percaya sekarang ini dan yang untuk selamanya, ialah Allah yang maha kasih dan Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita bagaimanapun keadaan kita, yang tidak akan menjauh daripada kita sekalipun mungkin kita berdosa, sekalipun mungkin kita yang mencoba menjauh daripadanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur atau Daud, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Luar biasa hidangan yang disediakan Tuhan bagi umatnya. Sampai kenyang. Apa yang menjadi sesuatu hal yang berharga, itu yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari
mulai hari-hari kita untuk merenungkan apa sebenarnya yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya apa? Semakin hari semakin bertambah kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan semakin melemah. Semakin hari semakin dekat dan semakin rindu kita kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Karena apa? Tak terbilangkan kita sebenarnya segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita masih memiliki kerinduan masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 11. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Lanjutkan. Kata lanjutkan ini adalah sebagai bukti kalau sebelumnya memang kita sudah menerima. Lanjutkanlah kasih setiamu. Mungkin kebanyakan kita sering berdoa, Tuhan berikanlah, Tuhan nyatakanlah kasih setiamu. Seolah-olah selama ini kita tidak merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kapan aku menerima kasih setiamu? Tuhan, kapan aku menerima kasih-Mu? Hari ini Tuhan mengajarkan juga kepada kita melalui si Daud. Karena Daud merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam hidupnya, makanya dia tidak menuntut kasih itu. Dia hanya menyampaikan, lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan Daud tidak serakah. Lanjutkanlah kasih setiamu ya Tuhan kepadaku. Hanya kepadaku. Hanya kepada keluargaku? Bukan. Tapi kepada semua orang yang mengenal Engkau. Kalaupun ada orang lain Bapak Ibu Saudara-saudari yang kita lihat banyak sudah menerima berkat Tuhan, bukan berarti jadi alasan kita, Tuhan janganlah hanya sama dia berkat-Mu, sama aku aja lah, udah cukup lah dia menerima berkat-Mu, gak usah lagi. Bukan itu yang mau kita katakan kepada Tuhan. Apalagi ketika kita memang melihat berkat Tuhan itu turun kepada orang-orang yang mengenal Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Itulah sebagai jalan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Begitu indahnya ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga bisa berseru kepada Tuhan. Lanjutkanlah kasih setiamu kepada orang yang mengenal Engkau. Kepada kita yang menyampaikan, maupun kepada saudara-saudari kita yang juga kenal dengan Tuhan yang kita percayai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, melalui topik minggu kita pada hari ini, Tuhan adalah kasih dan setia. Bagaimana kita merasakan kasih Tuhan? Renungkan apa yang selama ini sudah kita rasakan dan yang kita terima dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah tidak memberikan yang terbaik kepada umatnya. Namun satu yang perlu kita pegang, kalau Tuhan kita itu kasih dan setia, kita juga sebagai umat Tuhan haruslah kasih dan setia juga kepada Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita bukan hanya menuntut Tuhan, tapi juga kita bisa menjadi orang-orang yang dikehendaki, yang dirindukan oleh Tuhan, yang memiliki kasih dan yang tetap setia kepada Tuhan. Tahun 2022 bukan kesempatan bagi kita untuk kembali hidup sebebas-bebasnya, mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2022 bukan lagi kesempatan bagi kita untuk boleh mengulang segala kesalahan-kesalahan kita. Karena apa? Tuhan begitu baik, selalu memberikan kesempatan-kesempatan. Tapi tahun 2022 ini, mari jadikan sebagai jalan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, semakin rasakanlah bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari hari ini dan ke depan rasakanlah kembali kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Engkaulah Allah yang kasih dan setia di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau bukan hanya menciptakan, tapi Engkau juga memelihara kami, bahkan memberikan yang terbaik bagi kami. Itulah yang kami rasakan Bapa. Bagaimana kami bisa menjalani kehidupan sampai saat ini. Banyak hal yang kami hadapi, tapi semuanya itu bisa kami lewati. Bapa di surga, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena campur tangan-Mu dan karena kasih setia-Mu. Terima kasih kesempatan untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Engkau boleh memberikan kami kesempatan kembali mendengarkan firman-Mu, untuk boleh mengingatkan kami Bapa, bagaimana pemazmur Raja Daud bersaksi akan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupannya dan bagi orang-orang yang dikenalnya. Bapa di surga, bukan hanya Daud yang merasakan kasih setia Tuhan. Kami percaya, kami juga merasakan kasih setia-Mu Bapa. Oleh karena itu, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah setiap hari kami boleh merenungkan pemberian Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami jauh dari sungut-sungut, supaya kami jauh dari rasa mengeluh atau kecewa kepada Tuhan, tetapi selalu bersyukur dan semakin dekat dan dekat dengan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami. Berkati kami dalam pelayanan maupun tanggung jawab kami dalam 1 minggu ke depan. Apapun yang boleh kami kerjakan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh melakukan yang terbaik. Anak-anak-Mu Bapa yang masih dalam pendidikan, mampukan mereka untuk terus belajar dengan giat, supaya mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka dan mengejar apa yang mereka cita-citakan. Bapa, kami juga mohon kepadamu, setiap jemaat-Mu yang masih merindukan pekerjaan tetap, yang belum mendapatkan sampai sekarang, terima kasih Bapa, walaupun mereka belum mendapatkan pekerjaan tetap, tapi Engkau masih memberikan kebutuhan makanan dan minuman bagi mereka. Biarlah mereka tidak mengeluh Bapa, tetapi mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, menunggu jawaban. Tuhan tunjukkan jalan, supaya mereka mendapatkan pekerjaan tetap, menjadi jalan Tuhan untuk kembali melanjutkan, menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga datang memohon kepadamu, berkati seluruh pelayan-Mu di HKBP Jeruju ini. Buat Amang Pendeta Bapa yang sedang pulang kampung, Engkau yang memberkati Bapa, yang rencana pada hari Rabu akan kembali ke Pontianak ini, Engkau sertai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, untuk boleh sampai di Pontianak dengan selamat dan sehat, kembali melanjutkan dan persekutuan bersama dengan jemaat-Mu. Begitu juga Bapa dengan jemaat-Mu yang masih berada di luar kota, yang akan rencana kembali ke Pontianak, Engkau juga yang menyertai. Berkati pelayanan di HKBP Jeruju di tahun 2022 ini Bapa. Biarlah pengalaman di tahun 2021 menjadi pengalaman berharga untuk menjadikan itu sebagai pelajaran untuk pelayanan yang lebih baik lagi di tahun 2022 ini. Kami juga mohon kepadamu Bapa, banyak jemaat-Mu yang mengalami sakit Bapa, yang muda dan yang tua. Kami mohon Bapa, Engkaulah sumber kesembuhan itu. Berikan kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, agar mereka kembali punya kekuatan dan kembali bisa untuk boleh melanjutkan aktivitas mereka. Terlebih-lebih Bapa, supaya kami bisa kembali bersama-sama bersekutu dengan mereka. Oleh karena itu Bapa, Engkau teguhkan hati mereka, supaya mereka percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan Engkau akan memberikan yang terbaik. Buat seluruh keluarga juga Bapa, Engkau ingatkan untuk terus-menerus berdoa, berpengharapan akan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga mohon kepadamu, Engkau yang memberkati seluruh jemaat-Mu Bapa, yang pada saat ini mungkin sedang bergumul. Berikan mereka kekuatan dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 564 dan kita berikan persembahan. Bersukacitalah
kita nyanyikan ayat yang ketiga. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Bersukacitalah karena Tuhanku. Bersukacitalah karena Allahku. Bersukacitalah karena Tuhanku. Dialah sumber kekuatanku. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Tuhan Allahku sungguh baik dan benar. Hendaklah kita baik dan benar. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Jemaat kita bangkit berdiri. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Tuhanku Maha Kasih, adil dan kudus. Hendaklah kita adil dan kudus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam sehat bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati.